Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan nama saya Bu Wiwin Sularse, biasa dipanggil Bu Wiwin. Saya beralamat dari Wonogiri, Jawa Tengah. Saya mahasiswa magang 3 yang mengajar di kelas 2C. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah. Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Afikah Karyunisa, Alicia Farahima, Al-Hafiz Muhammad Faiz, Al-Faro Naufal Gunawan, Akikah Zahra, Arunika Dia Sapitri, Aulia Mutiara Aplelia, Aulia Putih Lestariansyah, Ayunda Nur Fahira. Alhamdulillah semua masuk dan beri kesehatan, sehat walafiat, dan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan memasuki pembelajaran yang pertama, itu mengamati gambar Siti dan Ibu belanja. Nah, di situ ada sebuah teks. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan Ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Siti membantu Ibu membawa belanjaan. Nah, Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Setiap belanjaan harganya berbeda. Di situ ada belanjaan yang Ibu Siti beli, seperti bayam. Satu ikat bayam itu harganya 1.000. Satu potong tempe harganya 2.000. 1 kilogram mangga harganya 5.000. Nah, setiap belanjaan itu ataupun macam sayur itu harganya berbeda-beda, dan harganya juga ada yang murah, ada yang mahal. Nah, di sini nanti kalian akan mencari sebuah makna kata atau kosakata mengenai Siti membantu Ibu berbelanja. Itu makna katanya kalau membantu itu makna katanya adalah saling membantu ataupun saling membantu terhadap sesama orang lain, seperti itu. Itu makna dari membantu. Membantu itu ya kita bawain barang-barangnya gitu, itu membantu. Kalau maknanya membawa itu kita harus membawa suatu barang ataupun kita membawa belanjaan, seperti itu makna membawa. Nah, di sini ada keterangan contohnya. Kalian akan membedakan harga barang di atas. Jawab. Nah, di situ kita akan membedakan barang ataupun belanjaan ataupun sayuran, harga dari yang murah yang termahal. Ada yang termahal ke yang murah. Contohnya yang murah dulu ke yang mahal. Yang pertama itu satu ikat bayam itu adalah Rp 1.000, dan satu potong tempe itu adalah 2.000, sedangkan 1 kilo mangga itu adalah 5.000. Jadi setiap aneka sayur ataupun barang itu harganya
berbeda-beda, tidak sama. Kalau harganya sama itu biasanya tergantung barang yang dijualnya. Contohnya barang yang sama itu seperti pulpen. Pulpen itu kan juga berbeda-beda harganya, seperti pulpen mereknya apa itu ada yang 1.000, ada yang 2.000, kan tergantung mereknya kan. Nah, sayur itu sama seperti pulpen itu. Kalau sayur itu kayak sayur kangkung, wortel, kobis, terus seledri ataupun dan lain-lain seperti itu berbeda-beda harganya. Ada yang murah, ada yang mahal, dan per kilonya juga ada yang mahal, ada yang murah. Seperti mangga itu mahal, terus seperti kobis itu juga mahal per kilonya, seperti itu. Nah, di sini yang kedua, materi kedua yaitu menurutkan nilai mata uang menurut harga barang. Nah, di situ udah ada barang, ada pisang goreng, air lemon, dan es teh, dan buku. Nah, di situ kita akan mencari harganya masing-masing. Harganya berapa? Kita cari harga pisang berapa. Harga pisang adalah 500, 200 ditambah 200 ditambah 100, hasilnya 500 rupiah. Nah, itu ada air lemon, air jeruk atau lemon, itu harganya berapa? Harganya 2.000. Kenapa? Karena lemonnya juga mahal dan harganya dinaikkan 1.000, jadinya 2.000. Nah, di situ juga ada gambar es teh harganya berapa? 1.000 dapat 1.000 berapa? 500 tambah 500 sama dengan 1.000, karena es teh itu murah dan enak. Nah, yang keempat itu ada buku. Buku itu harganya macam-macam, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 1.000, kan tergantung merek. Kalau sama mereknya itu harganya sama, kalau beda merek itu harganya berbeda-beda, ada yang 2.000, ada yang 3.000, dan ini harganya 3.000. Kenapa? Karena itu ada kayak buku cerita atau buku apa, itu kan mereknya beda-beda dan harganya sekitar 3.000 seperti itu. Nah, di sini keterangan contohnya. Nanti kalian berikan tanda panah sesuai harga barang. Di bawah ini kan ada gambar, ada kacang panjang, tomat, pisang, dan seledri. Seledri harganya berapa? 500. Nah, terus pisang harganya berapa? 5.000. Nah, tomat harganya berapa? 2.000. Terus kacang panjang harganya berapa? 1.000. Nah, kita urutkan menurut harganya masing-masing. Kita kasih tanda panah sesuai dengan harganya. Nah, kalau kacang panjang harganya 1.000, arahkan ke 1.000. Tomat harganya 2.000, arahkan ke 2.000. Terus ada pisang harganya 5.000, arahkan ke 5.000. Terus ada seledri itu harganya 500, arahkan ke 500. Nah, yang ketiga itu gambar lambang Pancasila. Lambang Pancasila adalah suatu lambang yang selalu dihormati dan selalu ditaati oleh peraturan Indonesia. Ya, di situ ada gambar Garuda. Garuda itu adalah lambang kita. Lambang Bhinneka Tunggal Ika adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, di sini ada gambar bintang, itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua itu rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu adalah gambar beringin, persatuan Indonesia. Di situ juga ada kepala banteng. Kepala banteng adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, itu dilambangkan dengan kepala banteng. Persatuan Indonesia dengan pohon beringin. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu dengan rantai. Ketuhanan Yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sila kelima, itu dilambangkan padi dan kapas. Nah, di situ juga ada lambang Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di situ Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Tuturi Handayani. Nah, Tuturi Handayani itu adalah suatu
suatu tatanan bahasa Jawa yang dulu digunakan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Nah, di sini ada contoh sikap sesuai dengan norma atau sila Pancasila. Di sini ada sesuai sikap sesuai dengan sila pertama. Yang sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di situ berhubungan dengan perilaku kita sendiri, seperti contohnya kita percaya dan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa dan menganut agamanya masing-masing. Nah, kita harus saling menganut agamanya masing-masing. Kalau kita menganut agama orang lain, itu hukumnya adalah dosa. Nah, dan menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Nah, kita menjalankan perintah sesuai dengan ajaran agamanya kita masing-masing. Kalau kita ikut ajaran agama lain, itu sama saja kita mengistakan suatu agama, seperti itu. Nah, yang ketiga itu saling menghormati antar umat beragama. Kita saling menghargai orang lain, ataupun itu agamanya Hindu, Buddha, kita saling menghargai dan menghormati, dan saling bertoleransi terhadap umat beragama. Nah, yang keempat itu tidak memaksa suatu agama pada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk masuk ke agama kita atau ke agama orang lain. Nah, kita harus saling menghargai, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak, Ibu akan mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, bahwa kita harus bisa membedakan harga barang sesuai dengan pecahan uang yang kita bawa untuk membeli suatu barang, dan kita harus bertoleransi terhadap umat agama dan sesama umat dan masyarakat di Indonesia, dan kita harus saling menghargai dan menghormati, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain terhadap agama yang kita anut, dan kita saling mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan di agamanya masing-masing, seperti itu. Sekian, terima kasih. Jika ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.